Tadi Pak Deki sudah mempresentasikan pandangan klasikal Calvinis. Nah, yang kedua giliran Pak Elia Tambunan akan mempresentasikan pandangan Pantekostalisme atau di buku Portius disebut Wesleyan Arminian. 7 menit kita berikan waktunya. Pak Elia, silakan. Oke, baik. Thank you. Horas teman-teman semua partisipan di sini. Yang pertama saya harus memberikan apa ya? Ini saya merepresentasikan Gereja Pantekosta di Indonesia karena memang saya sedang membicarakan satu butir pengakuan iman di nomor 7. Gereja GPD itu punya 17 pengakuan iman. Soal jaminan keselamatan itu di nomor 7. Kami ada sekitar sekian dokter sedang menulis soal penjelasan iman itu, lalu saya kebagian di nomor 7. GPDI itu tidak bisa dilemparkan ke keranjangnya orang lain. Jadi GPDI itu punya yang namanya worldview sendiri yang saya sedang merekonstruk itu yang saya bilang dengan Pantekostalisme. Dia tidak bisa dimasukin di Pentakostalisme. Kalau ada waktu nanti kita bisa berbicara soal historisitasnya itu. Maka Wesleyan pun kita buka. Sama sekali tidak. Armenian sama sekali tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya tidak tahu nanti teman-teman. Yang saya bicarakan ini adalah tulisan tangan dari first hand-nya orang-orang GPDI itu. Ini baru dari pendirinya karena kan 1921 ya. Jadi masih mudah dicari. Nah, jadi ini first hand, tulisan dari orang pertama yang saya dapat datanya itu. Ya puji Tuhan. Jadi saya baca sama sekali tidak bisa dimasukkan. Ke karismatik apalagi itu muncul tahun 60. Itu yang pertama. Jadi GPDI itu worldview sendiri yang disebut dengan Pantekostalisme itu. Bagaimana posisinya di dalam doktrin ajaran keselamatan? Ada 3 sebetulnya sesuai dengan pengakuan gereja kami itu. Yang pertama, dia GPDI mempercayai keselamatan bagi orang berdosa. Itu komplit, baik itu roh, jiwa, dan tubuh. Ialah anugerah. Jadi keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Bahasa yang dipakai adalah anugerah Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, dan kesetiaan. Jadi kita bukan hanya masalah keselamatan, tetapi juga kekudusan dan kesetiaan. Itu paket yang tidak bisa diganti-ganti. Yang ketiga, keselamatan yang diperoleh dari anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu dapat hilang. Jelas sekali bunyi pengakuan iman organisasi ini. Jadi, tetapi saya ingin menjelaskan nanti bagaimana orang GPDI merepresentasikan atau membaca dirinya terhadap 3 hal tadi itu sangat dipengaruhi oleh satu hal yang kita sebut dengan mileniarisme itu. Jadi keselamatan dia tidak terlalu dekat hubungannya dengan evangelisme itu. Tapi dia sangat ditarik dari depan karena Yesus mau datang. Yesus mau datang, itu berita. Maka nanti di GPD ada teologi dispensasionalnya sendiri juga yang tidak sama dengan kelompok-kelompok lain. Jadi 3 hal itu punya basic teologis yang dibangun oleh yang pertama saya bilang dia membacanya sesuai dengan sejarah peradaban dunia. Jadi bukan sejarah peradaban Alkitab. Ini yang berbeda dari teman-teman yang lain nanti. Dan yang berikutnya adalah ada konteks historis, sosiologis masyarakat
arus Amerika, arus Belanda, dan juga arus Indonesia nanti yang mempengaruhi rekonstruksi dari doktrin itu. Saya menjelaskan seperti nanti kenapa bisa hilang dan lain-lain, kita akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Tetapi inti persoalannya di situ. Demikian dari saya.